Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumidin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dusilmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala idan inna Allah wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala idan wa tazimu bihablillahi jami'a wa yatafaqarahu. Sadaqallahul azim. Saudaraku, mutiara iman Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bersama Sertu Laude Kalawara, saya mengangkat sebuah tema mempererat tali silaturahim. Saudaraku, Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan kita sampai terpecah belah persaudaraan kita, memutuskan tali silaturahim ini? Penyebabnya beberapa macam. Yang pertama, sekarang ini dalam musim politik. Bisa jadi perpecahan memutuskan tali silaturahim itu gara-gara berbeda pendapat, gara-gara berbeda pilihan. Padahal pilihan itu hanyalah cuma pesta, namanya pesta, waktunya singkat. Jangan sampai berbeda pilihan membuat persaudaraan kita, membuat tali persaudaraan kita, tali silaturahim kita pecah. Jangankan pecah, akan bermusuhan, akan berkelanjutan. Padahal demokrasi hanyalah pesta. Berbeda pilihan, berbeda pendapat wajar, itulah rahmat. Tapi setelah itu, jangan putuskan tali silaturahim di momen pemilu ini. Apabila ada berbeda pendapat, berbeda pilihan, silakan. Tapi jangan sampai membuat kita untuk bisa bersaudara. Terlebih berkelanjutan sampai makan hari, makan minggu, bahkan bertahun-tahun. Padahal suatu ketika persaudaraan itu akan membutuhkan satu dengan yang lainnya. Karena hidup kita di muka bumi ini ibaratkan dalam tubuh kita. Apabila tangan kiri gatal tanpa diundang, tangan kanan akan mengorek atau menggarunya. Begitupun sebaliknya, apabila tangan kanan merasa gatal tanpa diundang, tangan kiri pun bisa mengobati. Apabila gatal dua-duanya sambil bersinggungan begini, inilah wujudnya kita persaudaraan. Terpecah gara-gara pemilu, gara-gara beda pilihan, bukan berarti kita ini sudah jadi hebat di hadapan Allah. Padahal kita ini cuma meramaikan pesta demokrasi. Hati-hati. Pertama, yang memecahkan persaudaraan dan memutuskan tali persaudaraan tidak lain dan tidak bukan adalah beda pilihan. Oleh karena itu beda pilihan boleh, tapi jangan sampai perpecahan terjadi di antara kita. Mari kita sambungkan silaturahim. Perbedaan pilihan wajar, tapi jangan sampai membuat kita bermusuhan. Yang kedua, membuat kita persaudaraan kita terputus, yaitu rasa saswa sangka, sangka buruk. Sangka buruk ini pun juga adalah penyakit hati yang membuat seseorang apa yang dimiliki orang lain, dia merasa iri, seakan-akan dia memilikinya, padahal tidak punya kemampuan apa-apa. Begitupun sebaliknya, seseorang pun memiliki, ada keinginan untuk memiliki, tapi tidak punya apa-apa. Inilah terjadilah penyakit sangka buruk. Padahal sangka buruk, jangankan hidup bermasyarakat, jangankan hidup bernegara, hidup bertetangga pun, hidup berkeluarga pun, kalau ada prasangka buruk, anak dengan istri, istri dengan anak, suami dengan istrinya, tidak akan kehidupan tentram. Karena apa? Ada prasangka buruk yang tertanam, ada penyakit batin yang tertanam dalam hati kita. Oleh karena itu, sangka buruk ini pun juga memecah persaudaraan. Oleh karena itu, apabila kita melihat sesuatu, kita harus kagum dengan kelemahan dan kita bersyukur apa yang kita miliki, supaya kita redam hati kita dengan rasa sangka buruk. Yang ketiga, membuat kita persaudaraan kita akan pecah adalah sombong. Sombong ini pula juga membuat kita berpecah belah. Apabila memiliki sesuatu harta, memiliki suatu jabatan, memiliki suatu ilmu, memiliki ibadah yang paling tinggi, ada asalnya dari kesombongan, bisa memecahkan persaudaraan kita. Apakah dengan perpecahan itu
Dengan memutuskan tali silaturahim itu akan membuat kita hidup tentram. Bahkan di rumah, di masyarakat, bahkan bertetangga, itu tidak akan bisa damai karena ada rasa sombong. Apalagi kita memiliki harta yang begitu banyak dan berlimpah, tidak dermawan, kemudian tidak bersedekah, kita merasa akan sombong dengan harta yang kita miliki. Padahal harta semua itu adalah titipan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, prasangka buruk dengan rasa sombong, dengan beda pilihan, beda pendapat, bahkan sekarang ini pun juga adalah menyebarkan aib. Ini juga merupakan salah satu memecahkan persaudaraan, memutuskan tali silaturahim. Apabila kita membicarakan aib orang lain, untuk apa kita membicarakan aib orang lain? Sebentar aib saja kita lebih banyak daripada yang kita bicarakan. Sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW, tuba liman sagabuhu ayubi an yubi bin nas, bahwasanya sibuklah mengurusi aibmu sendiri tanpa mengurusi dengan aibnya orang lain. Artinya jangan urusi aibnya orang lain, sementara aib kita juga lebih besar daripada aib yang kita akan urusi. Oleh karena itu, perpecahan bisa terjadi karena beda pilihan, perpecahan bisa terjadi karena rasa sombong, perpecahan bisa terjadi karena ada prasangka buruk ataupun rasa iri, dengki, dan penyakit-penyakit batin yang lainnya. Adapun yang kedua yang membuat kita untuk berputus saudara adalah banyaknya doktrin-doktrin yang masukkan dari luar yang membuat kita berbeda selisih paham. Ini juga ada politik namanya radikalisme yang membuat kita selisih paham. Padahal kita satu agamanya, satu nabinya, satu Tuhannya. Untuk apa kita memperbesar perbedaan? Justru kita, tujuan akhir kita adalah memperkecil perbedaan, memperbesar persamaan. Oleh karena itu, dengan harapan hal-hal yang tadi, yang saya uraikan tadi, bisa membuat kita memutuskan persaudaraan kita, tapi kita bisa terjalin manakala kita tetap akan menyatu dalam satu tubuh, yaitu persatuan Indonesia. Oleh karena itu, dengan harapan kita menjalin silaturahim, kita menjalin suatu persaudaraan yang terpecah belah karena perbedaan pendapat, karena rasa sombong, prasangka buruk, bisa akan terjalin dengan kita silaturahim, menyambung kembali persaudaraan. Oleh karena itu, tidak ada gunanya kita berpecah belah karena gara-gara berbeda pendapat. Tidak ada gunanya kita berpecah belah gara-gara kita prasangka buruk. Tidak ada gunanya kita berpecah belah gara-gara kita sombong. Tidak ada gunanya kita berpecah belah gara-gara kita mengeluh aib orang lain, sementara aibnya kita jauh lebih banyak. Tidak ada gunanya kita juga berselisih paham karena mungkin doktrin yang tidak tahu jelas asal-usulnya, kita berbeda pendapat. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Iman bersama Kompas TV. Terima kasih masih bersama di Mutiara Iman Kompas TV. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa bahayanya apabila kita memutuskan tali silaturahim? Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadaruna mati muklis." Ketika pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dengan bersama sahabatnya, lalu dia tanya, "Atadaruna mani muklis?" Siapa yang bangkrut di yaumil kiamat nanti? Para sahabat berbeda-beda pendapat. Ada yang menjawab, yang bangkrut di yaumil kiamat nanti adalah orang yang tidak punya harta. Yang bangkrut di yaumil kiamat nanti adalah orang yang tidak pernah ada hartanya, ada uangnya selama hidupnya di dunia. Semua itu jawabannya tidak dianggap jawaban oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang bangkrut di yaumil kiamat, kata Nabi, ada yang datang dengan kesolehannya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan salat, melaksanakan haji, melaksanakan puasa, membayar zakat, sedekah dan sebagai amal kebajikan yang lain. Tapi di sisi lain, dia keburukannya dibawa juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan
suatu hubungan, hablum minan nas dan hablullah. Hablum minallah artinya hubungan dengan Allah dia baik, tapi hubungan manusia dia tidak baik. Inilah orang-orang yang bangkrut. Ketika dia memiliki kiamat nanti, begitu disetor salatnya, ya Allah, ini salatku selama saya hidup di dunia, umurku 43 tahun. Lalu ada orang yang datang, tunggu dulu ya Allah, selama saya bertetangga dengan dia, memang dia rajin salat, rajin ibadah, tapi selama saya bertetangga dengan dia, ada tanahku yang diserobot, sampai-sampai saya punya tanah itu tidak bisa saya gunakan. Saya membalas karena derajatnya tinggi, saya tidak bisa melawan ya Allah. Saya mohon keadilan. Karena selama tanahku diambil itu, saya kebanjiran, setiap hujan datang saya kebanjiran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya. Tidak ada keadilan yang tidak harus dihadirkan hari ini. Maka ambillah pahala salatnya selama hidupnya itu. Datang lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyetor zakatnya. Kemudian ada talatan lagi yang menagih, ya Allah, jangan diterima pahala zakatnya dulu, tunggu dulu. Selama saya berkantor dengan dia, pernah dia korupsi barang-barang kantor, saya tidak berani melapor. Dengan kelakuannya itu, korupsinya itu membuat saya dimutasi. Oleh karena itu saya menuntut keadilan ya Allah. Kata Allah, tidak ada keadilan hari ini yang tidak terbalaskan. Ambil pahala zakatnya. Kemudian dia datang lagi kepada dia, ya Allah, ini pahala puasaku setiap Ramadan. Bukan saja Ramadan, tapi puasa Senin Kamis, puasa Arafah, semua saya tunaikan. Tapi ada lagi datang kepada dia, ya Allah, saya pernah bersama dia, pernah dia fitnah saya selama saya kampanye, selama saya mencalonkan diri jadi caleg. Gara-gara fitnahnya saya tidak terpilih. Hari ini saya mohon keadilan. Akhirnya kalau benar adanya, tidak ada keadilan hari ini yang tidak dibalaskan. Ambil pahala puasanya, pahala salatnya sudah diambil, pahala zakatnya sudah diambil, pahala puasanya sudah diambil. Dia store lagi pahala hajinya. Ya Allah, ini haji saya, pahala haji saya, pahala umroh saya. Datang lagi satu orang, ya Allah, saya pernah difitnah di teman-teman pada satu reuni. Dengan gara-gara fitnahnya, anakku disangka anaknya orang lain. Karena suamiku keriting rambutnya, anakku lurus rambutnya. Difitnah, gara-gara fitnah saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hina di hadapan teman-teman. Kata Allah, tidak ada keadilan hari ini yang tidak terbalaskan. Maka pahala hajinya diambil dengan itu juga, orang yang difitnahkan itu. Oleh karena itu, pahala salatnya, pahala hajinya diambil, pahala zakatnya diambil, pahala puasanya diambil. Ada lagi satu yang menuntut bahwasanya saya pernah juga satu kantor dengan dia. Dia pernah juga fitnah saya. Akhirnya terjolimi hati saya. Saya mau melawan, saya tidak bisa. Hari ini saya menuntut keadilan ya Allah. Kata Allah, tidak ada keadilan yang tidak terbalaskan hari ini. Oleh karena itu, pahalanya sudah diambil. Sekarang dosanya berikan kepada yang kita jolimi, yang kita fitnahkan itu, pindah dosanya kepada yang kita jolimi. Oleh karena itu, orang-orang inilah yang namanya bangkrut di yaumil kiamat. Oleh karena itu bahayanya kita ini menjadi orang yang selalu memfitnah, menjaga kelakuan. Apabila kita memelihara tali persaudaraan, jangan lakukan baik perkataan, kelakuan, fitnaan, omongan yang membuat orang lain tersinggung, yang membuat kita untuk meminta maaf kepada dia. Solusinya itu kita harus bisa atasi sebelum kita datangkan namanya perpecahan, kita datangkan bahaya sebelum berakhir kehidupan kita di dunia ini. Apabila kita mungkin tidak akan digolongkan dalam orang-orang bangkrut, hindarilah sifat-sifat dari sikap sombong, dari sikap yang rendah hati, dari sikap yang buruk sangka, fitnah, sampai-sampai menjolimi orang lain. Kita jaga sikap itu, mudah-mudahan terpelihara dari bahaya-bahaya yang memecahkan persaudatan dan terlebih lagi bahaya bangkrut di yaumil kiamat nanti. Jangan kemana-mana, tetaplah di Mutiara Iman Kompas TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Iman Kompas TV. Saudara, kita sudah membahas tadi bagaimana terpecah belahnya persaudaraan, tali silaturahmi putus. Kemudian bahayanya, yang terakhir adalah solusi. Solusinya apabila kita sudah berpecah belah, berbeda pilihan, berpecah belah gara-gara penyakit hati, kemudian kita sudah mengetahui bahaya-bahaya daripada memutuskan tali silaturahmi persaudaraan itu, maka solusi yang paling terbaik adalah silul arham, sambungkan lagi persaudaraan itu. Dengan cara bagaimana? Datangi kepada orang-orang yang kita bikin salah, yang kita bikin fitnah. Sebagaimana dikisahkan, ada satu kisah bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW pada saat itu dia kumpul para sahabatnya, lalu Nabi Muhammad SAW dia mengumumkan kepada sahabat-sahabatnya itu, sedikit lagi akan lewat ahli surga. Maka para sahabat memperhatikan siapa yang lewat itu. Kemudian di hari keduanya lagi, di perkumpulan yang sama, Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, lalu dia mengumumkan lagi, sedikit lagi akan lewat ahli surga. Di hari ketiga, berkumpul lagi dengan para sahabatnya, Nabi Muhammad SAW dengan perkataan yang sama, sedikit lagi akan lewat ahli surga. Para sahabat sampai heran, siapa sebenarnya orang itu? Dengan semakin penasarannya, Abdullah bin Amri, sahabatnya Nabi Muhammad SAW, dia menemui orang yang tadi. Lalu dia minta untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Dia butuh tiga hari saja. Lalu mempelajarinya, amalan-amalan apa yang dibikin orang ini, sampai Nabi Muhammad SAW memvonisnya dia ahli surga sampai 3 kali. Di malam pertama, sahabat Nabi Abdullah menunaikan salat tahajud, dia tidak tahajud. Kemudian di hari kedua, sahabat Nabi Muhammad SAW mengaji, dia tidak mengaji, mengaji pun berbata-bata, tidak lancar. Di hari ketiga dia berpuasa, justru juga orang itu tidak berpuasa. Semakin heran dan penasarannya, sampai-sampai Abdullah menanyakan langsung kepada orang tersebut, wahai saudaraku, amalan apa yang kau lakukan sampai-sampai Nabi Muhammad SAW itu menyebut Anda sampai 3 kali ahli surga? Lalu dia sampaikan, wahai sahabat Nabi, saya tidak sempat tahajud seperti Bapak tahajud. Saya tidak bisa baca Al-Quran, walaupun sedikit saya bisa baca Al-Quran, tapi berbata-bata. Saya tidak bisa puasa seperti Bapak. Tapi ada 3 amalan yang saya lakukan setiap harinya sebelum saya tidur. Apa itu 3 amalan itu? Yang pertama adalah saya berusaha tidak menyakiti orang sekeliling saya, istri saya, anak saya, dan orang-orang sekeliling, sekantor, sejawat. Saya berusaha tidak akan menyakiti hati mereka. Kemudian yang kedua, amalan yang saya lakukan adalah sebelum saya tidur, saya selalu berusaha memaafkan dan ikhlas memaafkan orang-orang di sekitar saya yang berkomunikasi dengan saya ini hari. Saya berusaha memaafkannya dan mengikhlaskan maafkan itu. Dan saya berusaha juga tidak akan marah. Kemudian amalan yang ketiga, saya selalu berusaha mencari teman untuk menjalin silaturahim dan menyambung tali silaturahim. Apabila selama ini mungkin tidak komunikasi, saya datangi mereka. Oleh karena itu, dengan 3 amalan ini membuat pelajaran kita bagi sekalian, memberikan iktibar bahwasanya ketika kita bersalah kepada orang lain, untuk menyambung silaturahim, datangilah mereka meminta maaf. Dengan cara bagaimana? Kita berjabat, pertama adalah jabat tangan. Pandang mukanya dengan senyuman. Kemudian sebutkan judulnya, kesalahan-kesalahan apa. Lalu yang ketiga, kita berdoa sama-sama. Dengan amalan-amalan ini,
persaudaraan yang terpecah karena beda pilihan, persaudaraan terpecah karena penyakit batin, dan akibatnya pun bisa kita hindari apabila kita mengamalkan 3 amalan-amalan ini. Oleh karena itu, saya menghimbau secara pribadi maupun dari Islam sendiri yang mengantarkan kita untuk memegang 3 amalan ini. Walaupun begitu berat, walaupun itu mungkin susah dilaksanakan, tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan tenaga kita. Mudah-mudahan kita dengan memegang 3 amalan ini, kita akan terselamatkan dari kebangkrutan, terselamatkan dari siksa api neraka, membuat persaudaraan kita akan memperpanjang umur kita. Bahkan dalam Nabi, bisa saja kita memperpanjang persaudaraan itu, bisa menjalin komunikasi yang bagus, kita bisa mendapatkan rezeki, bisa memperpanjang umur kita, dan dimudahkan segala urusan. Kita mungkin semua manusia ini punya keterbatasan, tapi kalau banyak teman, insya Allah panjang umur kita, terjalin komunikasi, rezeki akan lancar. Walaupun itu tidak berbentuk itu semacam material, tapi semacamnya ada terasa indah hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, kita bersedekah. Apabila kita mungkin selama ini sedekah itu tidak dinilai dengan harta saja, tidak dinilai dengan uang, tapi bersedekah sesuai dengan profesi masing-masing. Mungkin sebagai dai bersedekah dengan dakwanya, dengan lisannya. Mungkin pejabat-pejabat bisa bersedekah dengan tanda tangannya untuk kemakmuran rakyat, agar kita menjalin hubungan, baik hubungan kita keluarga, hubungan kita bertetangga, hubungan kita bermasyarakat, hubungan bernegara, agar kita semua dalam lingkup dan kaitan satu negara bisa menjadi bangsa yang thayyibatun warabun ghafurur rahim. Sekian di Mutiara Iman pada kesempatan kali ini. Saya pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wallahu musta'an ahwal mutarik, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.